Rebutan waris itu setelah orang tua meninggal biasanya waris gara-gara warisan. Allah, gara-gara warisan Masya Allah bermusuhan. Hati-hati, perebut waris itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena merebut waris itu melakukan 3 dosa besar semuanya. 1 dosa saja cukup untuk masuk neraka, apalagi 3 dosa gede. Dosa yang pertama perebut waris adalah menyakiti saudara, memutus tali persaudaraan dengan saudara, ahli neraka. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua karena dolimnya kepada saudara, nyakiti orang tuanya, masuk neraka. Yang ketiga adalah mengambil hak saudaranya, neraka. Hati-hati, tolong perebutan waris jangan sampai ada di rumah kita. Ayo sedikit lebih serius ini memahami tentang waris ini. Subhanallah, kita tidak masuk kampung ngomong waris kecuali setelah itu mesti ada yang ngadep. Begitu banyaknya orang ribut gara-gara waris, gara-gara peninggalan waris. Waris itu yang gede setannya, bukan duitnya. Hati-hati, urusan waris peninggalan orang tua yang gede setannya. Apalagi kita dia model ibunya berbeda, anaknya sembunyi di gunung sana. Wah, ini lebih serem lagi itu nanti. Anda mungkin tidak banyak bertanya kepada Anda biasa, tapi ini orang yang datang kepada kami. Jadi yang kami sampaikan begini kesimpulan dari yang kami temui. Ada di alam nyata ini, ada yang saya ceritakan ini, ada semuanya. Dan semoga bukan Anda, amin. Anda ahli surga. Yang berbuat waris itu bukan saja orang kaya. Jangan tentang kaya yang rendah, si melarat nyungsep, rebutan meja patah kaki sama karpet robek. Yang penting saya masuk neraka. Fakir rebutan itu ada. Jadi yang gede saya tanya. Makanya jangan ngenteng urusan warisan, segera diberesin. Ganjel itu nanti sebab permusuhan. Dan kadang yang berbuat waris itu bukan saja orang bodoh. Dan kita menemukan, kita melihat dengan nyata, yang berbuat waris bukan saja orang bodoh, orang alim, kiai meninggal dunia punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok nggak beres-beres sampai hari ini. Kenapa lu jualan bakwan diperibuskan? Kenapa lu jualan baju koko? Dipasang santri di bentam pintu gerbang. Kenapa? Jangan sampai ada tamu ke rumah adiknya, harus ke rumah abangnya dulu, takut pisangnya nyangkut di adiknya. Kan bawa pisang biasanya tamunya. Loh, ada model-model begitu. Kita melihat ini nyata ini. Dan uniknya, yang merebut waris kadang orang yang tampak dia ahli ibadah. Yang sering ibadah, hati-hati. Masuk toreko, punya hafalan Quran, Senin Kemisnya nggak putus-putus, tahajudnya Masya Allah. Ternyata seremnya, setan tertawa, tahajud terus, kamu masuk neraka dengan rebutan waris. Yang paling rebut waris kadang-kadang orang yang seperti itu, ahli ibadah, ahli pengajian, umroh bolak-balik, Masya Allah, itu ke neraka lewat Mekah. Subhanallah. Ayo bahan renungan, kalau itu ternyata Anda, Allah makasih, besok tobat, selesai gitu saja. Ini belajar serius ini, bukan dongeng. Kalau ternyata itu Anda, ayo selesai, saya akan damai dengan adikku, selesai. Jangan mikir umroh, haji, bangun masjid, beresi dulu urusan waris. Waris belum beres, bicara tentang sedekah. Gimana al-bahjah bangun pondok, ntar dulu. Gimana nyumbang masjid, ntar dulu. Urusi duit, urusi keluargamu. Yang berebut waris ternyata tidak hanya orang bodoh, orang alim. Kadang yang paling khusyuk, Masya Allah, di tangannya ada tasbih terus, mulutnya berzikir Allah, Allah, Allah. Bahkan kalau berzikir nangis, selesai zikir bikin nangis saudaranya. Serem dia. Kalau zikir Masya Allah, hati-hati. Hati-hati waris. Maka dalam pembagian waris jangan Anda mengangkat suara. Yang mengangkat suara itu iblisnya. Sebab gara-gara satu mengangkat suara langsung panas semuanya. Tidak tahu ada apanya, ada iblisnya tadi gitu. Kadang pertanyaannya itu sederhana. Adiknya, bang, abangnya di rumah pusaka, rumah peninggalan. Cuman sudah lama warisan belum dibagi. Adiknya tanya-tanya, abang,
Rumah ibu belum selesai ngomong. Rumah ibu, kenapa? Mau dijual? Padahal tanyanya baik-baik. Allah sudah dibentak duluan. Sehingga seorang adik berkata, Buya, kami tidak berani bertanya. Abang saya serem. Setelah ditanya sama ahli waris, serem. Dan kadang-kadang seremnya pembagian waris tadi gara-gara pasangan juga. Hati-hati. Pasangan ini penting. Makanya jangan sampai Anda menjerumuskan pasangan Anda, termasuk urusan waris, silaturahmi tadi. Saya bagi waris 7 bersaudara. Sudah beres ini tentang toko, tentang ini tokonya nih, ada banyak dia usaha rumah, dan kebetulan rumahnya berdekatan karena orang sukses yang tidak harus pergi keluar kota. Setelah pembagian waris sepakat ini begini, masya Allah. Saya bubar, kami makan di meja sebelahnya. Saya makan belum selesai, salah satu anak perempuan ini kan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba telepon mau bicara dengan Buya. Siapa? Tadi Buya, salah satu lagi telepon. Ada apa? Buya, mohon maaf, pembagian warisnya dipending. Sudah selesai dipending. Saya hanya menduga, wah, jangan-jangan ini di rumahnya memang ada setan pakai kopiah putih. Betul, suaminya yang ustadz di rumah mengatakan jangan. Ya, setan pakai kopiah putih di rumahnya. Pasangan ini membahayakan sekali. Kalau pasanganmu lagi urusan waris, motivasi untuk tidak mengambil hak saudaranya. Abang, jangan bawa ke rumah ini harta haram. Ingat abang, bawa milik abang sendiri. Dan jangan abang lesannya memutus saudara. Abang yang lembut kalau ngomong. Tolong abang, kalau abang cinta kami semuanya, jangan ambil barang haram. Itu dimotivasi. Bukan ibu-ibu kayaknya ahli tahajud, hafal Quran, katanya zikir banyak. Kok cuma segitu bang? Terus yang benar tuh Allah. Ya biarpun harta banyak, tapi kalau anaknya juga banyak kan bisa sedikit jatuhnya. Masalah waris ini banyak terjadi hari ini, masya Allah. Ini termasuk sebab silaturahmi berantakan gara-gara peninggalan. Dan kadang-kadang mohon maaf, peninggalan ini masya Allah, kadang-kadang yang zalim kepada ahli waris itu siapa? Nggak jauh-jauh, ibunya sendiri. Seorang perempuan ditinggal suaminya, anaknya masih kecil-kecil. Mungkin dia mohon maaf nggak biasa berbisnis karena dimanja sama suaminya. Hati-hati, berarti duitnya banyak. Duitnya siapa coba? Duit dia dan duit anak-anak, anaknya kecil. Tak tahu aja sang ibu ini habis-habisan dengan duitnya anak. Dan ini banyak kita temui. Janda-janda kaya tiba-tiba habis hartanya, seanak yatimnya hartanya habis. Makanya yang kebetulan ditinggal suaminya, semoga yang masih punya suami panjang umur suaminya, yang telah mendahului suaminya, semoga Allah ampuni beliau dan dijauhkan dari kezaliman. Kemudian kalau punya hajat untuk menikah lagi, semoga diberi pasangan yang baik. Nah, ini ada seperti itu. Suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil, tidak segera dibagi warisnya. Segera bagi dan dudukkan permasalahannya. Ini harta anak-anak yatim, jangan diganggu. Berarti ibu yang mengambil ini kan jahat, ngambil harta anaknya. Bukan sekedar anak saja, anak yatim juga. Tidak ada ibu sejahat dia. Jadi kadang tidak sadari, alasannya untuk bisnis. Mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu yang banyak duit ditinggal suaminya, dia tidak ngerti cara bisnis. Setiap ada tawaran bisnis langsung, ibu, ayo nanam modal bu, nanam modal 500 juta, 1 miliar, habis. Dan kami menemukan janda-janda kaya langsung nyungsep karena dibodoh-bodohin. Atau memang bodoh dia. Akhirnya anak yatimnya nggak punya apa-apa. Zalim dia, haram. Biasanya kalau kau ketemu, tolong mana harta anak yatim bersin, sertifikat tanahnya. Kalau ada uang, masukkan ke bank syariat yang di situ dikunci, nggak boleh diambil umur 18 tahun. Ada. Karena di negeri ini tidak terlalu diarahkan barangkali. Seperti bahkan mohon maaf, di negeri kafir kita kalah. Orangnya di sini kayaknya. Ibu di negeri kafir, dia punya anak. Ternyata bapaknya meninggal dunia, tidak boleh diambil ini harta kecuali anak umur 18 tahun. Nggak pakai permintaan, langsung dikunci, cek. Harta yang disimpan itu miliknya sang anak, nggak boleh diambil oleh siapapun. Ajib. Waspada.
Namanya hawa nafsu, bukan sekedar hawa nafsu, kadang dibohongi. Menikah dengan seorang laki-laki baru, dia pandai merayu dan sebagainya, alasan modal nanti dikembalikan, habis duit anak yatim. Ada yang semacam ini, Bu. Ayo waspada, waspada, waspada ya. Jadi masalah waris ini tolong, ini menjadi sebab permusuhan juga. Gara-gara warisan ini sebab permusuhan, naudzubillah. Dan serem. Bahkan yang paling alim, kadang yang paling ahli ibadah tadi itu, yang paling berebut waris. Mungkin ini video kami sampaikan. Kemudian juga ada lagi, mohon maaf, berbuat baik tapi salah. Ini sebenarnya bukan, tidak ada rahmi yang kami hadirkan, tapi tambahan. Contoh, ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, itu langsung anak yang paling gede itu kan ngatur, langsung nyembelih sapi. Gak boleh ibu, anda mengadakan selamatan dari harta peninggalan, hukumnya haram. Sebab harta peninggalan itu milik bersama, bukan milikmu. Kalau anda ingin nyembelih sapimu silakan. Cuman biasanya anak yang pertama itu paling ngatur, sembelih kambing, dipikir dermawan. Adiknya yang paling fakir ngenes, aduh sapiku disembelih lagi, ketu hari kemudian sembelih lagi. Yang punya duit mungkin tidak ada masalah, tapi yang nggak punya duit mikir. Lalu dari mana selamatan atau sedekah itu? Dari kocekmu sendiri. Boleh dari harta peninggalan, asalkan anaknya pertama sudah dewasa, nggak ada bayinya. Anaknya sudah dewasa semua dan mereka mengizinkan, boleh sebelum diwaris ini dipotong untuk sedekah, nggak apa-apa. Semuanya setuju. Setuju yang semuanya, bukan setuju karena malu. Karena ada setuju nggak enak. Yang lain setuju itu, kamu setuju enggak? Sapinya abah ini sebelahnya buat selamatan ya? Setuju? 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 Iya, iya, iya. Iya. Iya kak, nggak enak ngomong kak. Banyak ilmu yang sebetulnya harus segera kita hadirkan karena itu kejadian di kiri kanan kita, kayak yang kita sampaikan. Baik, kemudian ini kami tutup, setelah itu tanya jawab. Ada hal lain lagi yang menjadikan sebab di rumah itu berantakan. Satu hal yang saat ini sering terjadi di rumah tanpa disadari, judi. Sampai kita mencermati dari mana perjudian. Yang jelas kalau di rumah ada satu orang judi, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan itu punya senjata untuk memporak-porandakan kalian menjadi permusuhan di dalam minuman keras dan judi. Kalau sudah di rumah ada yang judi, lihat, keharuman insan akan dicabut oleh Allah. Dosa besar judi. Apalagi judi hari ini semakin mudah. Kalau dulu kan nunggu orang adu jago, ada tinju buat apa, taruhan kan begitu, main bola taruhan gitu saja. Hari ini judi masya Allah serem, ada judi online. Subhanallah. Judi online itu adalah bukan langsung gede, mulai dari nyoba-nyoba 5.000, 10.000 dan seterusnya. Tidak tahu caranya bagaimana. Bahkan begitu menyeramkan judi hari ini. Mungkin yang berjudi itu adalah jam 3 malam habis tahajudan masih di atas sajadah megang handphone judi. Ayo. Dan dia nggak menyadari kalau itu dosa besar di hadapan Allah, sebab berantakan keluarga. Jangan Anda urusan dengan judi, hati-hati. Dosa besar. Dan itu akan terus berkembang sehingga mulai dari judi kecil-kecil jadi gede. Jangan meremehkan. Kan cuma 5.000 sebelum tidak ada, tetap dosa besar di hadapan Allah. Dan juga yang lain lagi adalah riba. Hari ini kan banyak bencana adalah gara-gara judi online dan pinjaman online. Pinjaman online. Baru pinjam sudah ditagih dia, susah. Wah, serem dia. Bahkan bisa disimpulkan kalau sudah orang masuk pinjaman online itu sudah kalap dia. Kalau Anda punya karyawan kok pinjaman online, segera Anda keluarkan karena dia bakal jahat nanti. Kalau orang berada di pinjaman online itu, lihat, kalau jadi pengurus masjid, di masjid hilang dia. Jadi pejabat ya culas ya. Jadi pengurus pesantren di pondok hilang nanti. Kalap dia karena sudah makan riba, nggak takut pada Allah. Kemudian tuntutan tagihan dia malu langsung ngambil. Kalau pembagian waris, rebutan waris itu pasti. Makanya lihat yang punya urusan pinjaman online, lihat serem dia. Kejahatannya berkembang. Ngurus masjid, buka kotak amal masjid nggak mau ditemani sendirian, biar separuhnya hilang. Sebab kehancuran juga itu, hati-hati. Jangan memaksakan diri dengan hal yang demikian itu. Adapun untuk menjadikan kita kaya sebelum kaya,
sehingga kita tidak perlu namanya pinjaman online, jangan sampai judi dan sebagainya, adalah bab yang lain insyaallah. Cara hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi yaitu kesederhanaan, yang biasanya itu orang yang terjebak begitu tuh, tertipu dalam bisnis, masuk judi online, pinjaman online dan sebagainya. Orang yang biasa hidup mengikuti kerakusan, nggak biasa dengan kesederhanaan. Dikit-dikit pengen ganti handphone, padahal handphonenya juga masih bisa dipakai. Hanya ada tawaran dari temannya, ada kerudung baru, beli lagi. Yang biasa di pengajian. Ada baju baru, beli lagi. Sementara dia belum perlu membelinya. Akhirnya apa? Online. Kalau sudah masuk judi online atau pinjaman online, na'udzubillah, ribanya luar biasa, serem. Bohong nggak ragu, ngambil duit saudaranya nggak ragu lagi, rebut pada waris nggak ragu lagi. Boro-boro dia akan mengatakan, adik bagian saya kamu ambil dek, nggak bisa, malah milihnya adiknya diambil untuk bayar online tadi. Ini harus cermati, tolong. Kalau ada di karyawan anda yang sedang judi online atau pinjaman online, kejahatan akan terus berkembang pada dirinya. Kan ada takian yang nggak karu-karuan, teror sana teror sini, kurang lebih seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang paling aman, ngambil duit nih saudaranya. Nggak ada duit aman di rumah nanti. Baik, ini saja mungkin bisa kami sampaikan. Intinya adalah tadi masalah silaturahmi. Ayo kita insyaf deh, kalau seandainya yang jahat yang jelek adalah saya, ayo berbenahlah. Allah Maha Kasih. At-taibu minan dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Jangan terus kita membiarkan kita dalam kezaliman tadi, mutus tali persaudaraan, rebutan waris, ada judi di rumah kita, ada riba di rumah kita, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan itu, dan semoga Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kita, harmonis, saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bissawab.